Boleh nanya lagi Pak? Boleh, boleh. Jadi gini Pak Ustadz, saya kan punya karyawan ya. Nah, tiba-tiba beberapa hari ini saya terketuk nih hati untuk mengajak. Ini udah waktunya sholat dulu. Suatu ketika karyawan saya ini nyeletuk. Ya. Tumben kok ngajak-ngajak, orang biasanya ke masjid sendiri, ya kan? Langsung aja ke masjid, langsung ke masjid, nggak pernah ngajak-ngajak, nggak pernah nyuruh ada apa. Gitu. Di situ kan karena nyeletuk itu kayak sedikit kesel. Nah, lalu terucaplah kalimat saya mungkin tidak mengenakan karena karyawan saya kan lebih tua ya umurnya. Saya berkata, astagfirullahaladzim, jangan menunda sholat Pak. Masa ya kalah sama mualaf yang lebih rajin. Nah, Iya. ketika setelah saya bilang seperti itu, hati saya langsung terasa kayak sakit gitu. Nah, akhirnya setelah itu, setelah pulang saya dari sholat, saya minta maaf sama karyawan saya itu. Nah, dan karyawan saya itu masih belum bisa maafkan, masih terasa sakit hati. Nah, kira-kira gimana Pak Ustadz? Iya. Terima kasih. Mantap ya. Gini. Iya, apakah tindakan saya ini benar ataukah salah? Kalau menurut saya logika sih salah ya Pak. Nah. Karena kan saya kayak merasa benar. Iya. Dan salah satu sifat iblis yang dikatakan dari teman-teman adalah sombong, merasa yang paling benar dan merasa yang paling suci. Iya. Seperti itu Pak. Iya. Apakah ada amalan yang membuat saya supaya tetap semakin rendah itu bagaimana? Supaya tidak meninggi dengan adanya ilmu yang banyak. Iya. Ataukah saya harus tetap seperti ini? Iya. Pertama, la tashab, jangan pernah kau temani, jangan pernah kau sertai orang-orang yang ucapannya, omongannya tidak mengingatkan engkau kepada Allah. Jadi berteman sama orang-orang yang omongannya tidak mengingatkan kita kepada Allah. Jangan kau temani orang-orang yang amalnya, pekerjaannya, ucapannya tidak menambahkan ilmu pengetahuan engkau. Satu ya, agar kita ini nih, agar kita mindset kita nanti berubah. Kenapa kita harus berteman dengan orang-orang yang bisa mengingat kepada Allah, zikir kepada Allah? Karena ketahuilah bahwa dengan zikir itu satu fungsinya apa? Zikir fungsinya buat ingatlah bahwa dengan sebab zikir itu dapat menenangkan hati. Pertama, zikir itu dapat membuat hati tenang. Ya, zikir itu apa? Seperti di dalam hati atau dalam mulut kita baca subhanallah, hasbunallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, istighfar, itu zikir. Di antara zikir itu juga ngaji. Ngaji itu zikir. Baca Al-Qur'an zikir juga. Ngaji zikir. Kita duduk begini tuh zikir supaya kita ingat sama Allah, sadar, oh iya, ini saya masih salah, gitu kan? Yang kedua, jangan temani orang yang ucapannya, omongannya tidak menambahkan wawasan kita, tidak menambahkan pengetahuan kita. Kenapa harus demikian? Sebab kalau orang mengetahui pengetahuannya nambah, gitu ya, maka dia akan tahu berbagai macam persoalan dan berbagai macam keadaan. Seperti keadaan si Mas tadi. Keadaannya nih, si Mas ini tahu sholat itu apa? Wajib. Dan sholat itu harus tepat waktu. Terus diajak orang itu. Bagus. Ya. Saling mengajak kebaikan, saling berwasiat tentang kebenaran. Nah, tapi tingkatannya ketika dibalikin. Misalkan itu mah masih ntar aja, itu mah masih masih ada yang lebih keras lagi, misalkan lu lagu-laguan, misalkan lebih parah lagi omongannya. Kita akan tersakiti dengan itu. Ya. Kita tersakiti dengan perkataan itu. Maka cukup saja tinggalkan. Satu, tinggalkan. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari hati kita itu godop, marah. La tagdob. Marah dengan ucapannya, bukan marah karena tidak mau diajaknya. Kalau kita marah nggak gara-gara dia nggak mau diajak, salah.
Ya, tugas kita hanya ngajak, mau atau tidak terserah dia. Nabi hanya dakwah menyampaikan, mau atau tidak banyak orang yang kufur sama Nabi, yang ingkar sama Nabi, tapi Nabi tidak marah. Kalau Nabi dicaci-caci, dimaki-maki sekalipun Nabi tidak marah, tapi kita belum bisa naik ke tingkatan itu, ya kan? Kalau kita dicaci-caci, dimaki-maki masih marah kita mah, maka hindari itu. Artinya udah cukup kita ajak saja. Dan bisa tahu seperti itu, oh saya mah tugasnya ngajak aja. Ayo Pak sholat. Mau tidak, mau enggak, terserah dia kan. Terus ketika dia tidak mau, kita pun tidak ada rasa benci atau tidak mengucapkan dengan kata-kata yang lain. Itu bisa diketahui dengan adanya wawasan kita di majelis ilmu. Logikanya masuk gak Mas? Ya, jadi kita bisa tahu bahwa oh harusnya tata cara ngajak ini dengan rahmat, dengan kasih sayang. Ayo kita sholat berjamaah. Tugas kita ngajak. Hati kita masih marah kalau misalkan kita dibalikin atau dicaci, dimaki. Maka cukup hanya sebatas itu, kita baru bisanya ngajak doang. Ya udah nggak mau, nanti aja. Ya udah kita duluan. Nggak perlu juga kita balikin. Kenapa? Kalau seandainya kita balikin, nanti dia jadi namanya nanti jadi ada cekcok, jadi ada permusuhan, jadi ada pertentangan. Itu yang dihindari. Gitu Mas. Jadi cukup kita ngajaknya sampai ke tahap mengajak kita mah. Cukup kita ngajak. Kalau misalkan kita dikatain, dicaci masih sakit hati, atau kita ngomong nyeletuk dengan omongan itu kasar dari kita menyesal. Terus kita lihat orangnya dia susah untuk memaafkan, kita udah minta maaf, bawa pikiran nanti yang ada pulang galau. Udah minta maaf, akhirnya besok kagak nanya-nanya. Tahjir namanya, menahan ngomong terhadap sesama muslim nggak boleh melebihi 3 hari, apalagi batas tuh 3 hari. Jadi sama temen diem-dieman itu batasnya 3 hari, kagak nanya-nanya sama temen. Kalau udah lewat 3 hari itu haram gitu Mas. Orang sekarang kan kalau ditanya kamu nanya gimana tuh Ustaz itu? Pukul nanya sengaja Pak. Udah gebugin aja Mas. Gua nanya bener-bener lu malah bilang begitu. Nih, ada saatnya kita tegas, ada saatnya kita lemah lembut, ada saatnya kita toleransi, ada saatnya tergantung sikonnya, situasi kondisinya.